Selamat datang di era baru, di mana perekonomian tak lagi hanya sekadar keuntungan, tapi tentang keberlanjutan. Vintage bukan hanya kemudahan dalam genggaman, tapi juga gerbang menuju perubahan. Disinilah kita melangkah bersama menciptakan solusi dan efisiensi yang menguntungkan bagi kesejahteraan manusia. Apa yang kita tanam hari ini dalam bentuk kebermanfaatan, maka itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Lantas, siapa lagi yang akan menjadi agen perubahan bagi bumi yang semakin berkelanjutan? Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan ini saatnya, kapan lagi? Oleh karena itu, mari melangkah bersama kami, membangun sistem keuangan yang lebih bijaksana, cerdas dalam inovasi, dan bermakna bagi sesama. Bersama kami, AZ2 Team, dengan saya Aida Aulia Rahma bersama kedua rekan intelektual saya, Iska Zikro Rahmat dan Zahrul Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang semakin cepat, teknologi hadir, terus berkembang dan merambah berbagai aspek kehidupan. Indonesia, sebagai salah satu negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, menjadi rumah harapan bagi finansial teknologi syariah yang berkemajuan. Namun ironinya, isu mengenai inklusi keuangan menjadi polemik yang menciptakan jurang antara inovasi dan juga pemerataan. Terbukti sebagaimana data yang dipaparkan oleh OJK di tahun 2024, indeks inklusi keuangan kita hanya berada di angka 12,88% saja. Hal tersebut merupakan buah dari berbagai permasalahan yang ada. Pertama, minimnya literasi keuangan syariah kita yang hanya bertengger di angka 39,11% saja. Ditambah lagi adanya regulasi yang belum terarah, sebagaimana dipaparkan oleh Siska di tahun 2024 bahwa terdapat ketidakjelasan pemisahan aturan antara fintech syariah dan juga konvensional. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat juga turut menjadi tantangan utama yang menanti untuk diselesaikan. Namun, di balik polemik dan permasalahan yang ada, perlu diakui perkembangan fintech syariah Indonesia yang luar biasa. Dilansir dari OJK, Indonesia menempati peringkat ketiga Global Islamic Fintech Index di tahun 2023 dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 14,1% per tahunnya. Hal tersebut tercermin dari berbagai aspek perkembangan lainnya. Pertama, terdapat 19 security crowdfunding syariah yang menurut KNEKS mampu menyumbangkan total pembiayaan lebih dari 400 miliar rupiah di tahun 2023 saja. Selanjutnya, Kementerian Keuangan pun merilis data pertumbuhan fintech year on year yang mencapai 440%. Terakhir, masifnya perkembangan fintech lainnya seperti e-wallet, m-banking yang turut memberikan peran yang signifikan. Di balik segala perkembangan yang telah disebutkan tadi, turut didukung oleh berbagai potensi yang ada, salah satunya melalui UMKM dengan 64,2 juta pelaku yang berkontribusi 61,07% terhadap PDB atau senilai 8.000 triliun rupiah. Ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian kita. Selain itu, potensi pengguna juga turut didukung oleh besarnya pengguna internet dan penduduk muslim di Indonesia. Solusi seperti teknologi biometrik dan tabungan biaya rendah bisa menjadi jawaban untuk meningkatkan inklusi keuangan. Kemudian, kami pun menemukan potensi dari sisi digital dan perkembangan teknologi. Menurut Kemenko Perekonomian tahun 2024, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 4 kali lipat menjadi 210 sampai 360 miliar US dollar pada 2030. Dengan sektor pembayaran digital mencapai 760 miliar US dollar. Selain itu, perkembangan teknologi seperti AI, blockchain, cloud computing juga turut mendukung perkembangan fintech di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati serta rekan-rekan sekalian, guna menjawab berbagai permasalahan serta mengoptimalisasi segala potensi yang ada, kami menghadirkan inovasi melalui implementasi framework, di mana dalam menjawab berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tidak cukup hanya dengan memberikan solusi luar saja, akan tetapi perlu adanya solusi fundamental. Maka dari itu, kami menghadirkan inovasi dan solusi dari sisi supply maupun sisi demand. Dari hulu hingga hilirnya, perlu adanya pembenahan guna mengoptimalisasi peran fintech syariah ini. Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang dapat dilihat di layar bersama-sama, dari sisi supply nantinya perlu adanya pembenahan dari sisi regulasi, pengembangan SDM, edukasi dan sosialisasi, hingga sinergi antar stakeholder. Kemudian dari sisi demand, perlu adanya kolaborasi fintech syariah
bersama dengan perbankan syariah yang diikuti dengan pengembangan inovasi-inovasi produk nantinya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya hingga saat ini belum ada payung hukum yang jelas, belum ada peraturan khusus mengenai fintech syariah ini, sehingga fintech syariah masih terpaku, masih mengikuti peraturan dari fintech konvensional maupun fatwa DSN MUI. Walaupun seperti yang sama kita ketahui bahwasanya DSN MUI ini memang merupakan fatwa, namun perlu digarisbawahi fatwa DSN MUI belum bisa menjadi payung hukum yang positif maupun terikat. Maka dari itu, kami canangkan, kami inisiasi perlu adanya diferensiasi antara regulasi fintech syariah maupun konvensional. Sehingga nantinya jika fintech syariah memiliki regulasi yang jelas dan terarah, akan memudahkan dalam perkembangan ke depannya. Di lain sisi, dari supply side perlu adanya pengembangan sumber daya manusia. Kualitas SDM fintech syariah perlu menjadi titik fokus untuk ditingkatkan. Selain itu, perlu adanya penguatan manajemen dari lembaga fintech syariah itu sendiri. Untuk turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah ini, maka perlu adanya sosialisasi dan juga edukasi yang masif. Kami mencanangkan beberapa cara, di antaranya yaitu word of mouth, melalui website OJK, sosial media, pengadaan event-event berbasis ekonomi syariah, dan yang tak kalah penting yaitu pemberdayaan komunitas lokal guna memudahkan dalam sosialisasi dan juga edukasi yang kita lakukan nantinya. Selanjutnya, tentu inovasi dan solusi yang kami canangkan tidak bisa terimplementasi hanya dengan satu atau dua belah pihak, tapi perlu adanya sinergi dari berbagai stakeholder guna mengoptimalisasi peran fintech syariah ini. Maka dari itu, kami usulkan konsep hexahelix dengan memainkan 6 sektor, yaitu pemerintah, bisnis, akademisi, media, regulasi, dan tak lupa masyarakat, guna mencapai tujuan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan optimalisasi fintech syariah di Indonesia. Lalu, dari DemandSide terdapat dua pendekatan utama yang kami tawarkan. Pertama, pengembangan inovasi produk dan layanan fintech syariah yang lebih fleksibel, aman dan mudah diakses. Kedua, memperkuat kolaborasi antar fintech syariah dan perbankan syariah agar dapat saling melengkapi, sehingga memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif kepada masyarakat. Karenanya, dengan dua pendekatan ini, kami yakin bisa menjawab masalah terkait kurangnya kepercayaan terhadap fintech syariah di masyarakat. Sebagai kesimpulan, kami percaya dengan pembenahan supply side dan juga demand side serta sinergi dari berbagai stakeholders, pengoptimalisasian fintech syariah mampu meningkatkan taraf inklusi keuangan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian, dalam mengimplementasikan inovasi yang kami hadirkan, tentu kami tidak bisa melangkah sendiri, kami tidak bisa bergerak sendiri. Perlu adanya pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam mengimplementasikan inovasi yang kami hadirkan. Maka dari itu kami mengajak kepada rekan-rekan dan Dewan Juri sekalian, mari melangkah bersama kami untuk bersama bergerak berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.